Shalom Jemaat Rehoboth Semarang. Kali ini kami akan memberikan pengumuman untuk minggu ini. Yang pertama ada ibadah suara kebenaran pada hari Rabu tanggal 28 Januari jam setengah 7 malam Di gedung gereja ya. Lalu yang kedua ada Home Eternity Sabtu 31 Januari pukul 4 sore di gedung gereja. Lalu ada Sunday Service bersama dengan Pastor Stephen Lim pada hari Minggu tanggal 1 Februari jam 10 pagi bersamaan dengan Sunday School. Lalu, apabila Bapak Ibu ingin memberikan persembahan, bisa memberikan persembahan di kotak-kotak persembahan sekitar Bapak Ibu, juga bisa melalui QRIS di depan kursi Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi lebih lanjut seputar kegiatan gereja, bisa menghubungi nomor hotline kami. Jangan lupa untuk mengikuti sosial media gereja di YouTube, Instagram, dan juga di WhatsApp channel. One Vision, One Heart for Harvesting. Yeay! Sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom Jemaat Rehoboth Semarang, ayo dapatkan Church Member Card atau kartu anggota Gereja Rehoboth Semarang. Jemaat Rehoboth Semarang yang ingin mendapatkan kartu ini harus berumur 13 tahun dan sudah mendaftarkan diri sebagai jemaat. Jemaat tidak akan dikenakan biaya untuk pencetakan kartu ini. Kartu ini juga bisa digunakan untuk mendapatkan flat parkir di gedung Centraland Mall. Jangan lupa, sebentar lagi gereja kita akan merayakan ulang tahun yang keempat dengan tema Back to 80s atau kembali ke zaman 80-an. Sampai jumpa and God bless us all. Bye-bye. Kalau kita lihat dunia dengan hiruk-pikuk kehidupannya hari ini, mereka sedang menuju kepada kegelapan yang abadi. Mereka tertawa, tetapi sesungguhnya mereka terhilang. Mereka terlihat bahagia, tetapi sesungguhnya mereka hidup tanpa tujuan yang jelas. Jiwa-jiwa di luar sana sedang menunggu untuk diselamatkan. Dan gereja dipanggil untuk bergerak. Bukan dengan banyak visi, tetapi satu visi, yaitu jiwa-jiwa. Ayo bergandengan tangan, satukan hati, satukan visi untuk menuai lebih banyak jiwa bagi kerajaan Allah.
Ini bukan tentang kita, ini tentang visi Tuhan yang dipercayakan kepada gereja. Ketika hati disatukan, visi Tuhan menjadi jelas. Ketika visi diselaraskan, langkah kita menjadi satu. Gereja tidak hanya bertumbuh, gereja harus menuai. Tuhan tidak memanggil kita untuk berjalan sendiri. Ia memanggil kita untuk berjalan bersama, bergandengan tangan dalam satu visi dan satu hati. Bukan untuk membangun nama, tetapi belajar memiliki hati yang pecah untuk jiwa-jiwa. Satu arah, satu komando, satu gerakan menuju penuaian jiwa-jiwa. Rehoboth Semarang, tahun ini tahun penuaian. The year one vision and heart for harvesting. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Sekali lagi yuk katakan. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Katakan. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ini lagu yang bagus ya, lagu GSKI. Ada satu tujuannya untuk kita serupa dengan Kristus. Hari ini saya mau ajak kepada kita semua masuk di dalam satu goal, yaitu visi Tuhan. Ini akan saya gaungkan dalam 1 tahun ini, saudaraku, tiap kesempatan saya khotbah. Saya mau gaungkan lebih lagi supaya kita semua mengingat bahwa visi Tuhan itu adalah tentang Dia, tentang kerajaannya, dan jiwa-jiwa. Sampai harus hafal ngelotok ini. Ini kalau ulangan hafal. Dia ini artinya kehendaknya. Ini saya gaungkan terus. Goalnya adalah 3 ini di dalam hidup kita. Ajarku memahami semua yang kau ini agar hidupku puaskan. Terus apa? Bagimu aku rela. Terus apa? Sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya kita ini dan ini. Ini karya kita. Bawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Ini kalau kita ikuti GSK ya ini aja, saudaraku, tentang ini sebetulnya. Saya cari sebetulnya. Esensinya apa ya kok itu apa? Kekudusan, semuanya kekudusan, tanggung jawab hidup, langit baru, bumi baru. Esensi dalamnya apa ya? Oh ini, 3 ini. Saya coba minta hikmat Tuhan 3 ini. Dan hari ini saya mau berbicara, ini seri 1 tentang servant leadership. Kenapa? Karena ini semua tidak akan pernah selesai tuntas. Kalau hari Minggu kemarin saya katakan Nehemia berhasil mendirikan tembok Yerusalem dan selesai bersama-sama dengan orang-orang yang mau. Selesai sampai akhir 100%.
Visi Tuhan juga sama seperti tembok Yerusalem. Visi Tuhan harus ditegakkan di bumi ini. Bisa tuntas kalau orang-orang di dalamnya, saudaraku, berubah paradigmanya. Maka mau tidak mau generasi ini harus dibangkitkan pemimpin-pemimpin yang punya takut akan Tuhan dan punya hati seperti Tuhan Yesus. Saya mencoba mencari kepemimpinan Tuhan Yesus itu seperti apa. Oh, kepemimpinan, coba tampilin judulnya. Servant Leadership 1, paradigma kepemimpinan Yesus Kristus. Kepemimpinan Tuhan itu adalah kepemimpinan yang menjadi puncak kepemimpinan yang ditiru oleh banyak motivator-motivator hari ini sebetulnya. Nanti akan saya tunjukkan Bapak Ibu. Dan gereja hari ini harus sampai di titik ini. Kalau kita berbicara mengenakan Kristus dalam hari hidup kita, berarti kita ini calon-calon pemimpin-pemimpin yang akan menerbitkan pengikut-pengikut baru, calon-calon pemimpin-pemimpin baru di bawah kita. Kita harus seperti Yesus dulu. Kalau enggak, bagaimana kita mau mengimpartasikan itu? Maka slogan GSKI, sempurna seperti Bapa serupa dengan Tuhan Yesus, tidak akan pernah tercapai. Amin enggak saudaraku? Enggak akan tercapai. Maka paradigma kepemimpinan Yesus Kristus ini harus benar kita miliki dengan benar. Mungkin Anda mulai bertanya, Pastor, bagaimana kepemimpinan Yesus itu? Oke, poin yang pertama, tampilkan. Kepemimpinan yang membentuk, ini akan saya tulis karena ada poin yang tidak ada di situ nanti. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus, dia memimpin 12 orang murid. Yang akhirnya 12 orang murid itu menjadi ujung tombak pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Dia ambil dari orang-orang Galilea yang kasar, yang tidak berpendidikan. Dia mencetak 12 rasul yang penuh dedikasi. Berkarakter seperti dirinya, berkarakter dan berhasil meneruskan apa yang menjadi keinginannya dan keinginan Bapanya. Yesus membentuk murid-murid itu menjadi seorang pemimpin. Melalui pengajaran, melalui gaya hidup yang diteladankan oleh Yesus itu dalam hidup murid-muridnya. Di mana mereka bergaul langsung dengannya dari hari ke hari. Murid-murid mendengar langsung pengajaran Yesus di setiap waktu. Saudaraku, kekristenan yang kita alami, yang kita dalami hari-hari ini tidak pernah dapat dilepaskan dari peranan para rasul, murid-murid Yesus. Melalui benih mereka, kekristenan ada sampai hari ini. Dalam hal ini Yesus membuktikan satu hal, dengar baik-baik, pemimpin itu dibentuk, bukan dilahirkan. Setuju Bapak Ibu? Orang Galilea itu bukan pemimpin dulunya. Mereka nelayan, mereka orang-orang kasar. Tetapi melalui fathering and sonship dari seorang Yesus kepada muridnya, impartasikan bagaimana dia hidup, gaya hidupnya, keteladanannya. Yesus sanggup mencetak 12 pemimpin di bawahnya. Apa saja yang Yesus ajarkan kepada para muridnya? Di dalam model kepemimpinan Yesus, seorang pemimpin adalah seorang yang mengubahkan, yang membentuk sesuatu. Pemimpin membawa pengaruh untuk menghasilkan perubahan di dalam diri orang lain. Maka sebelum saya lanjut Bapak Ibu, Anda dan saya harus sepakat dulu bahwa Anda yang duduk di tempat ini adalah pemimpin-pemimpin yang akan meneruskan teladan Yesus kepada orang-orang yang ada di bawahmu, apalagi yang ambil bagian di dalam pelayanan di gereja ini. Amin. Amin apa enggak nih? Anda mau di marketplace, Anda mau di pekerjaan, mau dimanapun, Anda harus menjadi pelopor kepemimpinan Yesus dimanapun Anda berada.
Kenapa saya bawakan ini? Karena di sini banyak aktivis. Saya mau visi Tuhan di gereja ini tercapai. Maka saya mau setiap kita berubah step by step dari cara kita memandang kepemimpinan. Yesus mengajarkan bahwa kepemimpinan yang dia ajarkan adalah kepemimpinan yang mengubah seseorang. Kepemimpinan yang memberikan pengaruh kepada orang yang akhirnya merubah, yang membuat orang mengalami perubahan dalam diri orang itu. Baik di dalam konteks apapun, di pendidikan, kalau Anda guru profesimu, kenakan gaya kepemimpinan Yesus. Di gereja, di lembaga pemerintahan, semua paralel, saudaraku. Poin yang 1A, coba tampilkan. Seseorang yang menduduki posisi puncak barulah disebut sebagai pemimpin jika, kata kuncinya jika kehadirannya apa? Membawa perubahan positif bagi orang-orang di sekitarnya. Seseorang bisa dikatakan menjadi seorang pemimpin jika, kata kuncinya, kalau kehadiran pemimpin itu bisa membawa perubahan positif bagi orang-orang di sekitarnya. Perubahan nilai di dalam diri orang-orang di sekitarmu. Ketika kau ada di situ, kau memimpin sebuah organisasi, kau memimpin apapun, kau mengimpartasi nilai-nilai Kristus di dalam hidup orang itu dan berubah menjadi positif orang itu. Terkena pengaruhmu. Itu baru yang saya katakan, itu seorang pemimpin. Dan perubahan nilai di dalam diri orang itu akan membentuk sebuah sistem nilai yang juga baru di lingkungan di mana orang-orang itu berada. Maka dimulai dari tempat ini. Kau harus mulai punya pemahaman bahwa aku seorang pemimpin. Aku dilahirkan di bumi ini untuk menjadi seorang pemimpin. Memimpin diriku dulu pertama-tama. Untuk aku bisa memiliki stage, aku seperti Yesus di sini, di titik ini. Dan ketika Tuhan mempercayakan aku dimanapun diletakkan aku bisa mengimpartasi, mempengaruhi orang lain dengan nilai-nilai Yesus di dalam hidupku untuk mereka. Dan akan men-trigger orang lain untuk positif, menjadi lebih baik, menjadi serupa Yesus dalam hal-hal kecil terlebih dahulu. 1B tampilkan. Fokus utamanya adalah pembentukan nilai-nilai di dalam diri orang lain dulu. Sehingga terbentuk sebuah karakter atau kebiasaan-kebiasaan kecil yang lama-lama jadi habits. Yang bagus dan luar biasa yang mencerminkan Kristus. Dari hal kecil. Makanya saya ngomong kalau kumpul-kumpul jangan guyon yang jorok-jorok. Jangan ngomong sembarangan. Anak-anak muda jangan ngomong sembarangan. Ngomong anjing diplesetin anjay. Gak perlu. Mulai dirubah. Kita mau membentuk karakter kita untuk berbicara tepat, presisi. Berpikir yang presisi. Poin yang kedua. Jadi tadi ya, kepemimpinan Tuhan, Yesus adalah kepemimpinan yang membentuk nilai-nilai orang dalam hidup orang lain. Dimulai dari diri kita. Amin saudaraku? Amin. Poin yang kedua. Kepemimpinan yang melakukan transformasi. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Yesus mengajar kepada muridnya untuk menjadi agen perubahan. Di dalam Matius 9 ayat 16-17 dikatakan begini, tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu. Lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak
sehingga anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Dalam perumpamaan ini saya mau katakan begini. Perubahan itu berarti lahirnya sesuatu yang baru dan yang benar-benar baru. Amin. Lahir sesuatu yang baru dan benar-benar baru. Maka melalui keberadaanmu dan keberadaanku di sebuah komunitas, kau dan saya dituntut untuk melahirkan perubahan. Karena Tuhan Yesus ingin kau dan saya menjadi agen perubahan dimanapun kita berada. Agen perubahan ke posisi yang baik loh, jangan yang negatif. Jangan ada kita malah ribut terus. Setuju apa enggak nih? Kedatangan Anda mesti orang-orang di samping, aduh kok kedatangan dia, malas aku. Nah itu berarti ada yang salah. Itu bukan agen perubahan, itu agen perusak gitu. Ya, tapi kalau kedatangan Anda, yes, pasti ada sesuatu yang baru. Melalui keberadaanmu dan keberadaanku dalam dimanapun, di komunitas manapun, kita dituntut membawa dan melahirkan perubahan. Bukan justru menunda terjadinya perubahan dengan alasan-alasan tertentu, saudaraku. Karena perubahan itu adalah proses untuk maju. Perubahan itu adalah proses untuk maju. Orang yang tidak mau berubah sesungguhnya tidak punya dunia baru dia. Dirinya tidak ubahnya seperti kantong anggur lama yang siap sobek ketika diisi dengan anggur yang baru. Maka sekali lagi saudaraku, ingat baik-baik. Tuhan menginginkan dimanapun kau diletakkan, kau harus memiliki kepemimpinan. Jangan balik dulu. Kepemimpinan yang melakukan perubahan transformasi kepada setiap orang, kepada setiap tempat, kepada setiap komunitas yang Tuhan letakkan, yang dirimu diletakkan di sana. Kita jadi agen perubahan. Poin yang kedua, tampilkan. Ada 3 tipe orang di dalam menyikapi perubahan, saudaraku. Yang pertama adalah tipe orang yang anti perubahan. Golongan ini tidak mau terjadi perubahan dan dia mempertahankan status quo-nya. Di dalam dunia pelayanan Yesus, saudaraku, siapa yang menerapkan tipe pertama ini? Mereka adalah kaum Farisi. Kelompok agama ini takut sekali dengan dinamika perubahan, dengan kedatangan Yesus. Mengajar di mana-mana, memberitakan kebenaran yang murni. Mereka takut dengan adanya perubahan-perubahan ini. Kalau kita lihat bagaimana dengan adanya suara kebenaran hari ini. Banyak orang juga sama. Betul, saudara. Maka hari ini kalau saya bisa diundang khotbah di mana, itu sebuah keajaiban. Betul, mereka takut sekali dengan saya berkhotbah. Mungkin racunnya ngeri mungkin ya. Makanya saya punya kesempatan saya gaungkan di renungan pagi. Karena kekristenan hari ini juga ada di zona nyaman, anti perubahan. Kalau ada perubahan sesuatu dianggap bidat, dianggap sesat, dianggap melenceng. Padahal kita harus menjadi agen perubahan. Pengenalan kita akan Tuhan itu pasti akan terus develop, saudaraku. Berjalannya hidup kita akan semakin develop. Dengan perkembangan zaman kita akan develop kepada Tuhan. Tapi tidak banyak orang siap menerima perubahan. Contohnya kaum Farisi. Kaum Farisi menolak perubahan ketika Yesus datang dan memberitakan kebenaran murni. Kelompok anti perubahan adalah kelompok yang tidak mau perubahan terjadi. Karena bisa merugikan kepentingan dirinya. Beberapa hari ini saya berbicara tentang gereja lokal ya, kalau di renungan pagi. Kemarin saya berbicara tentang bagaimana kau menaruh hormat kepada hamba Tuhan, pendeta. Hari ini nggak ada respectnya sama pendeta, bukan di sini ya. Di sini hormat, baik. Ya, di luar sana, aduh saudaraku saya lihat.
Dan hari ini saya berbicara tentang fathering and sonship. Bapak rohani dengan anak rohani. Terhubung. Kalau Anda dan saya tidak terhubung, kita tidak punya hubungan namanya. Maka di gereja lokal itu dibutuhkan hubungan yang jelas. Fathering and sonship. Kamu bukan yatim piatu, kamu keliling bingung. Kalau punya masalah kamu cari siapa? Kamu cari bapakmu di sini ada. Amin. Tipe yang kedua tampilin. Duh. Tipe yang kedua mana? Loh. Nah. Tipe kedua adalah tipe yang mengikuti perubahan. Dalam kelompok ini ketika perubahan terjadi, orang-orang akan menerjunkan dirinya di dalamnya dan mengikuti arus perubahan itu. Dia melakukan penyesuaian-penyesuaian dan ikut berubah. Hanya ikut arus. Yes, bos. Asal bos di sini enggak ya? Jangan ya. Yes, bos. Pokoknya siap, bos. Bukan begitu. Cepat tampilin yang ketiga. Tipe yang ketiga adalah tipe menjadi agen perubahan. Yesus maunya kita sebagai gereja yang dia tempatkan di dunia ini menjadi agen perubahan. Gereja itu bisa gedungnya ini, bisa setiap kita harus menjadi agen perubahan. Each of us, setiap kita ini harus jadi agen perubahan untuk setiap orang yang kita temui. Dimanapun kita berada, diletakkan Tuhan dan menjadi agen perubahan untuk kota kita, negara kita, untuk bangsa kita, harusnya begitu. Tentu saja yang dimaksud perubahan ini adalah perubahan positif, saudaraku. Kalau boleh saya katakan begini, jadilah manusia yang berdampak dimanapun Tuhan berada, termasuk di marketplace dimanapun Tuhan letakkan engkau. Amin, saudaraku. Ini ada yang ikuti apa ngantuk nih? Amin gak? Berikan tepuk tangan dulu dong untuk Tuhan. Jadi, kepemimpinan Yesus adalah kepemimpinan yang mengubah, yang membentuk seseorang menjadi serupa dengan Kristus. Pemahaman itu harus ditanamkan dulu. Kalau sudah memahami itu, kita harus mulai memiliki kepemimpinan yang transformasi. Kau berubah dan ikut mengubah. Berubah dan ikut dan terus mengubah. Aku berubah, tapi aku juga mengubah orang. Aku berubah juga mengubah orang. Itu termasuk di dalam tadi yang saya katakan beban atas jiwa-jiwa. Kadang gak bisa kita ketemu orang dan kita langsung ngomongin tentang Injil. Tetapi kita bisa ketemu orang dan kita bisa tunjukkan bagaimana hidup bermoral dulu. Amin gak? Karena dunia seringnya tidak bermoral. Hiduplah bermoral dulu. Setelah orang mulai terpana dengan kehidupan moralmu yang baik, kau tunjukkan bagaimana kehidupanmu di atas moral umum itu, yaitu kehidupan Yesus. Ketika ada uang tempel di dalam pekerjaanmu dan kau berkata, no, terima kasih. Terima kasih. Orang akan bingung, kenapa orang ini bisa berbeda dari orang lain. Ketika satu kelas bisa nyontek, bisa buka catatan untuk nyontek nilai. Kau tidak lakukan itu, anak muda. Ketika orang lain bisa kompromi ini dan itu, kau tidak lakukan itu dan kau lawan arus itu. Itu namanya kepemimpinan, memimpin dirimu dulu, mentransformasi dirimu dulu, dan itu akan mempengaruhi, menggairahkan orang lain untuk meniru. Kenapa orang ini bisa begini? Aku juga mau seperti dia. Amin. Ikutin ya. Ya, ini satu kompleks, satu visi, makanya saya jabarkan ini. Bapak Ibu harus. Siapa yang pemimpin di sini, angkat tangan? Domos diandani orang yang angkat tangan. Siapa pemimpin di sini, angkat tangan dong. Kalian semua pemimpin, angkat tangan. Siapa pemimpin? 1, 2, 3. 1, 2, 3, siapa pemimpin? Senggol kiri kanannya, kamu pemimpin. Senggol. Kamu pemimpin. Amin. Jangan punya mental, aduh aku bukan seorang, udahlah itu urusannya pastor, urusannya siapa. No.
Yuk tepuk dadamu ngomong, aku pemimpin. 1, 2, 3. Aku pemimpin. Dengan tepuk tangan. Kesel loh yang ngajari kayak gini kok cah TK. Angel. Tapi ya sudah, enggak apa-apa. Saya akan berjuang Bapak Ibu ya. Poin yang kedua B, tampilkan. Konteks perubahan yang Yesus maksudkan adalah perubahan transformatif. Prosesnya seperti urut-urutan biologis. Perubahan dari kepompong jadi kupu-kupu yang indah. Belajar memimpin seperti Yesus itu lebih daripada suatu pernyataan atau pengumuman. Tetapi memimpin seperti Yesus lebih merupakan suatu komitmen tinggi untuk memimpin dengan cara yang berbeda dengan dunia ini. Dan perubahan ini tidak bisa terjadi semalam, saudaraku. Butuh waktu panjang, butuh perjuangan. Karena kamu tidak akan pernah bisa mengubah orang kalau kamu sendiri tidak berubah dulu. Jangankan ngubah orang, kamu berubah dulu aja butuh waktu panjang. Makanya sekali lagi Bapak Ibu dengar baik-baik. Saya dengan kasih, saya mengingatkan. Kita tidak tahu berapa lama kita tinggal di bumi ini. Belum tentu 2026 kita lolos. Tapi cuman mau saya ingatkan, ambisilah seperti kau mengejar uang, mengejar dunia, mengejar kesuksesan dunia, mengejar kesuksesan jabatan. Milikilah ambisi mengejar visi kehendak Tuhan itu. Sampai di titik tertinggimu. Kalau hari Minggu kemarin saya katakan, kalau saya hari ini seperti mengumpulkan 1 jiwa itu kekayaan saya di kerajaan Allah. 1 jiwa ku menangkan, 1 jiwa ku menang. Itu kekayaanku, itu rezekiku. Saya rindu kalian semua juga sama konsepnya. Itu rezekiku ketika aku bisa memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Visi Tuhan itu aku menangkan dalam hidupku. Maka transformasi akan dipercepat di dalam dirimu kalau kamu punya ambisi itu. Loh gini loh, kalau kamu punya ambisi untuk kaya raya di bumi ini. Kalau anak muda sekarang kan kepingin sukses di usia muda. Ya, kepingin apa? Kalau anak-anak muda sekarang di TikTok itu kepingin Lamborghini Aventador misalnya. Saya bingung Bapak Ibu kadang, tidak salah Anda sukses, tetapi saya rindu bagaimana orang dunia mengejar itu semua sampai segitunya dari kecil dibibitin. Dikasih pembibitan untuk kaya. Kau harus sukses, harus kaya di kepalanya harus kaya. Kalau di sini saya kasih pembibitan, harus menyelesaikan visi Tuhan. Kaya mana nanti? Yang nyelesain visi Tuhan sama yang ngejar kekayaan kaya mana? Kaya yang punya visi Tuhan. Karena nilai kita sampai kekal. Kekayaan sesungguhnya kita di langit baru, bumi baru. Lah itu yang saya rindu Bapak Ibu, saudara-saudari. Generasimu, dirimu menangin. Maka jadilah mama, jadilah papa, jadilah pemimpin di rumah dengan Allah Tuhan Yesus. Kepemimpinan Yesus diterapkan di dalam rumah tanggamu. Aku gak boleh hidup sembarangan. Karena aku sedang membentuk generasiku, sedang membentuk pernikahanku, sedang membentuk keluargaku. Aku hari ini harus mentransformasi orang yang ada di rumahku. Untuk perubahannya ke arah yang benar. Coba tampilin yang ke C, 2C. Sebelumnya kita percaya saudaraku bahwa memimpin seperti Yesus merupakan suatu siklus transformasi yang mulai dengan kepemimpinan apa? Personal, diri kita dulu. Dan kemudian bergerak memimpin orang lain dalam hubungan one on one, 1 lawan 1. Kemudian baru memimpin satu tim, satu kelompok, dan akhirnya memimpin satu organisasi masyarakat. Itu stepnya. Kita tahu rangkaian ini terjadi baik di dalam kepemimpinan peran hidup maupun kepemimpinan organisasi. Itu steppingnya. Makanya tadi saya bilang, kamu tidak akan pernah bisa mempengaruhi orang lain kalau kamu sendiri tidak berubah dulu. Yang D tampilkan.
Selama masa hidupnya di bumi ini, saudaraku, Yesus mencurahkan seluruh hidupnya untuk memberikan pelatihan kepada para muridnya dalam 3 kepemimpinan tadi yang saya katakan. Yang pertama adalah tingkat kepemimpinan personal. Yang kedua, hubungan one on one. Ketiga, kepemimpinan dalam tim. Dan yang keempat, dalam organisasi. Organisasi ini adalah puncaknya. Seseorang tidak akan bisa melewati ini semua dengan ngawur. Pasti tidak akan ada efeknya. Harus step by step. Kamu harus bisa menjadi pemimpin atas dirimu dulu dengan baik. Maka tergantung dari orang itu. Mau apa enggak? Mau berubah apa enggak? Karena Tuhan kasih kesempatan yang sama 24 jam 7 hari. Contoh, orang yang duduk di gereja ini sama-sama dengar firman yang sama. Betul? Dengar renungan pagi yang sama. Bapak rohaninya sama. Betul? Tetapi beda hasilnya. Makanya tadi saya katakan semua ini terhubung, saudaraku. Bagaimana kamu bertuhan, beragama, bagaimana kamu punya ambisi, bagaimana kamu hubunganmu dengan Bapak rohanimu, bagaimana seberapa tertanam kamu dengan gereja lokalmu, seberapa trust kamu dengan Bapak gembalamu, seberapa trust kamu dengan organisasimu, seberapa daya juangmu untuk mau seperti Yesus, seberapa trust kamu dengan ajaran ini, suara kebenaran ini, dan seberapa powerful kamu mau mengejar ini. Ngerti gak saudaraku? Itu semua tergantung you dan saya sendiri. Sama, menunya sama. Tapi kembali ke Anda. Kalau Anda bidik ini tiap hari, tiap saat benar kau perjuangkan. Seberapa daya juangmu, kalau dalam bahasa, seberapa pancalan kita untuk memancal itu, untuk melompat, terbang tinggi, itu tergantung kita kok. Maka personalmu, push yourself. Sampai di titik kualitas tertinggi. Seperti kau cari duit. Kalau orang cari duit itu sampai segitunya loh. Saya kadang sedih Bapak Ibu kalau ada pernikahan sampai pisah. Karena mau gak mau kerja jauh itu kadang saya sedih sampai sebegitunya dipertaruhkan pernikahan. Demi pekerjaan. Demi uang. Betul? Lo betul apa enggak betul? Kenapa berani? Beresiko begitu kenapa berani? Karena kamu butuh. Kalau orang berani beresiko, berani seperti itu, kalau dengan visi Tuhan, jiwa-jiwa dan jiwaku dan jiwa keluargaku, jiwa orang-orang yang kukasih, itu pertaruhan di tanganku. Kamu akan juga berani begitu. Kalau enggak akan berani. Allah, biarinlah masuk neraka ya sudah. Neraka juga belum tentu ada. Kan banyak orang begitu, alah. Itu kan dongengannya Stephen Lim aja itu. Pinter-pinternya dia aja kalau ngomong, oh dia aja belum mati kok. Dia enggak tahu ada neraka apa surga. Kan bisa begitu Bapak Ibu. Begini bener apa enggak? Bisa. Ngentengin. Tapi kalau Anda sudah tahu, saya ngomong dengan kebenaran yang murni. Base saya adalah firman Tuhan. Percayalah, kalau kau main-main hari ini, kau lebih mementingkan dunia, kau akan menyesal suatu hari nanti. Nanti kalau saya tanya lagi, siapa yang gak takut mati? Gak ada yang berani. Takut toh pastor? Lah kok ngono terus ikut saya udah berapa tahun masih takut terus. Kemarin kapan ya saya tanya itu ya? Belum lama kok. Di sini ada yang gak takut mati. Takut gitu masih lu melu ajaran kok takut terus gitu. Bahaya. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi saya rindu kita semua ini dari kepemimpinan personal ini. Kita mulai, oh ternyata aku bisa ya. Semakin seperti Kristus. Kamu fokus ke visi Tuhan, nanti akan ditaruh beban atas dirimu. Saya tuh kadang one on one loh sama kalian. Betul? Saya temui kalian one on one. Satu-satu.
Kenapa kok kelihatannya sudah mulai kendu kamu? Pak, ada masalah kah? Ibu, ada masalah nggak? Tante, ada masalah nggak? One on one. Saya doakan Anda tiap saat di kamar doa saya, di doa syafaat saya. Kadang saya nggak tahu nama Anda. Ya. Saya cuma ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, saya berdoa untuk Bapak itu. Yang seringkali duduk di pojok itu loh, saya nggak tahu namanya. Dulu pokoknya duduk sama istrinya itu loh. Betul, kadang saya nggak tahu. Kalau hari Minggu sekarang tambah-tambah orang saya nggak paham saudaraku. Tahu juga itu anak muda laki itu yang ganteng itu duduk di situ, saya berdoa. Betul, saya nggak tahu. Saya berdoa, istrinya itu kok nggak pernah muncul Tuhan. Saya doakan. Ketemu punya kesempatan saya one on one. Diskusi, ya pastor ternyata dikeluarkan keluh kesahnya. Masuk ke pemimpinan tim dan selanjutnya. Jangan dikit-dikit pastor. Saito. Sampai iklan ini gambarku semua loh Bapak Ibu. Ayo, maksud saya di kader. Usia Indah misalnya, di bawahmu siapa Bu Lydia? Kader, jadi ayo mulai. Disuruh doa, disuruh worship leader, disuruh ngatur. Ikut sibuk, semuanya sibuk. Semua, di semua bidang. Saya rindu kalian punya konsep memberdayakan manusia yang ada di bawahmu untuk aktif menjadi seorang pemimpin, dilatih. Poin yang ketiga, tampilkan. Ada satu quotes dari Myron Rush mengatakan begini, tidak ada tantangan kepemimpinan yang lebih besar daripada tantangan untuk menolong para pengikut kita menjadi apa? Pemimpin-pemimpin yang sanggup melatih para pengikut untuk menjadi pemimpin juga. Saya gagal kalau Anda tidak jadi pemimpin. Gagal saya. Makanya saya mengkritisi kalau ada pendeta-pendeta yang tidak mewariskan ke generasi bawahnya untuk belajar naik. Oh belum sempurna, dia belum seperti saya. Enggak bisa, ya harus bisa. Dia harus naik. Kalau tidak kamu beri kesempatan, itu tidak akan naik orang itu. Saya orang yang paling vokal akan hal itu saudaraku. Karena regenerasi itu penting. Setuju apa enggak nih? Karena saya nggak tahu sampai kapan saya hidup. Anda punya bisnis pasti sudah ada regenerasi, betul? Anak-anakmu udah disiapin. Swike Maksin udah banyak sekarang. Betul kan? Betul nggak? Sudah disiapin. Itu pasti. Pasti ada generasinya. Ya, Bapak Ibu dengerin baik-baik. Seorang pemimpin sukses kalau dia bisa menolong para pengikutnya menjadi pemimpin-pemimpin yang baru. Kalau di musik ini Rian nih ngaderin biasa di sini. Bisa lepas, bisa main sendiri, bisa. Itu saya suka. Ada pengkaderan, itu penting sekali saudaraku. Dan seorang pemimpin yang baik pasti tahu bahwa keberhasilan mereka dipengaruhi oleh orang-orang terdekat mereka. Ring satu mereka. Mereka tidak mengambil kesempatan di dalam hal ini. Mereka pilih betul-betul siapa yang akan berada di dalam tim mereka. Ini penting loh saudaraku, dengar baik-baik. Dan orang ini akan memperhatikan betul siapa yang akan memainkan peranan-peranan kunci di dalam tim mereka. Tuhan Yesus tidak pernah memvoting, tetapi dia mengambil keputusan-keputusan yang pas dalam setiap hal. Bahkan dia berdoa semalam-malaman sebelum dia mengambil murid-muridnya. Poin yang ketiga B, tampilkan. John Maxwell mengatakan bahwa dalam hukum kepemimpinan, prinsip seperti ini disebut hukum lingkungan sepergaulan. Yakni potensi seorang pemimpin ditentukan oleh mereka yang paling dekat dengan pemimpin itu. Makanya hati-hati dengan orang yang ada di sekitarmu. Kamu salah pilih orang dekatmu, habis. Saya sudah pernah mengalami itu. Tuhan Yesus contohnya, di mana dia menghabiskan waktu bersama-sama dengan mereka yang paling dekat dengan Yesus. Apakah Tuhan Yesus menghabiskan waktu yang sama dengan semua orang? Tidak, saudaraku. Justru seringkali Yesus berusaha menjauh dari orang banyak, betul nggak?
Betul nggak? Tidak sedikit kalau diceritakan dalam firman Tuhan, Yesus berusaha menarik diri dari orang banyak. Setelah dia berkhotbah, dia menarik diri. Dia mengajar, habis itu dia mundur ke belakang dan ke arah danau. Dan selesai itu dia menyeberang dan meninggalkan orang banyak itu. Tuhan Yesus tidak menghabiskan waktu yang sama dengan semua orang. Dia lebih menghabiskan waktunya bersama-sama dengan murid-muridnya. Tapi ada lagi, dia tidak dengan murid-muridnya semua. Ada 3 orang yang lebih dekat lagi dengan Yesus. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dia lebih banyak menghabiskan dengan 3 orang ini ketimbang dengan 9 orang lainnya. Sebagai seorang pemimpin, Anda harus mencari calon-calon pemimpin yang potensial, saudaraku. Tapi tidak mudah memang. Kadang saya sudah ambil orang, untuk mendapatkan visi yang sama dengan saya itu susah. Makanya kalau Bapak Ibu ngikutin di WhatsApp channel, malam itu saya pasti berikan sepenggal kebenaran tentang melayani. Karena di dalam melayani itu banyak hati yang masih kaku, mauku ini, prinsipku ini, betulnya begini. Kadang maunya begini loh, organisasi ini begini, itu masih terhambat. Tapi it's okay, itu seni dari seorang pemimpin untuk menyelaraskan itu, betul nggak Bapak Ibu? Betul ya? Bikin ngantuk apa enggak ya nih ya? Anda ngikutin enggak nih? Deal. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Saya enggak pernah khotbah-khotbah begini, sekarang khotbah begini takutnya ngantuk Bapak Ibu. Maka cari calon-calon pemimpin yang potensial. Potensial itu senyawa sama Anda. Pastor Stephen Lee ngomong A, keputusan A. Pemimpin yang hebat, calon pemimpin yang hebat, dia pasti akan bertanya, kenapa pastor memilih itu? Why? Itu cerdas. Ini calon pemimpin kalau bisa. Dia enggak akan poin yang kedua tadi, oh ya jalan enggak. Tapi dia akan tanya why. Sebagai seorang inisiator saya harus memberikan jabaran. Ini loh, reasonnya A, B, C, D. Penyelarasan visi. Deal. Kalau udah deal, boom, jalan. Itu yang saya mau. Itu yang saya rindukan di gereja ini. Banyak orang yang banyak bertanya dan no action akhirnya. Maka sekali lagi saudaraku, saya rindu orang-orang yang sudah ada di dalam kepemimpinan di gereja ini. Harus benar-benar optimal. Anda harus mulai terhubung dengan saya. Karena saya terus akan terhubung dengan Tuhan. Kita mau bawa gereja ini sesuai selaras dengan kehendak Allah. Maka jadilah pemimpin-pemimpin potensial, saudaraku. Saya rindu kita semua kalau sudah menemukan di bawah kalian juga pemimpin-pemimpin, Anda harus curahkan ilmu kepada mereka. Penyelarasan itu, curahan ilmu, mauku gini loh. Organisasi ini gini loh, ini gini loh, gini loh. Nanti mereka akan mengembangkan visi kita. Terus, oh gini ya, gini. Kembangin. 3C, tampilin. Keagungan seorang pemimpin bukanlah diukur dari hal yang dapat dilakukannya, melainkan dengan hal yang dapat dilakukan oleh mantan pengikutnya. Amin saudaraku. Amin. Orang-orang di bawah kita itu harus bisa menyerap 100% visi yang kita punya. Makanya Bapak Ibu kalau ikutin terus WhatsApp channel, renungan, khotbah, Rabu, Minggu, itu akan semua merucut ke satu. Visinya sama. Tahun lalu kan enggak.
tahun lalu masih bisa loncat-loncat itu. Tahun ini enggak, kerucut semua. Bahkan sampai ayat pegangan sampai di titik sepenggal kebenaran, semua ngerucut satu line. Supaya Anda dan saya optimal, Anda mengimpartasi visi dan visi itu dikelola Anda, dikembangkan Anda dan mengimpartasi orang di bawah Anda. Maka keagungan seorang pemimpin bukanlah diukur dengan hal yang dapat dilakukannya, melainkan dengan hal yang dapat dilakukan oleh mantan pengikutnya. Myron Rush mengatakan, coba yang gede. Myron Rush mengatakan bahwa Yesus Kristus bukanlah seorang pemimpin agung karena ia dapat mengerjakan mujizat-mujizat besar dan banyak orang ingin mengikutinya. Tapi ia seorang pemimpin agung karena pengikutnya mencapai apa? Hal-hal besar. Bagi siapa? Allah. Keberhasilan seorang pemimpin selalu berdasarkan prestasi atau pencapaian pengikutnya. Saya sampai di sini dulu Bapak Ibu, saya tidak lanjutkan setelah ini. Saya cuma mau bedah ini sekali lagi. Yesus adalah seorang pemimpin agung karena apa? Pengikutnya mencapai apa? Saudaraku baca bareng-bareng 1, 2, 3. Hal-hal yang besar bagi Allah. Visi gereja kita juga sama. Kita mau mencapai hal-hal yang besar bagi Allah. Yaitu apa? Kehendaknya dan jiwa-jiwa. Makanya kemarin minggu saya ngomong ini gambling sebetulnya. One vision, one heart for harvesting. Itu gambling. Tergantung seberapa daya juang saya, Anda menangkap visi ini dan mengerjakan visi ini. Maka disadarkan bahwa cara gaya kepemimpinan Yesus itu jelas. Kau dan saya harus bisa menjadi pencetak pemimpin-pemimpin baru yang hidup untuk Tuhan. Dimulai dari dirimu dulu. Mustahil apa enggak saudaraku? Halo, mustahil enggak? Enggak mustahil kalau Anda mau berjuang. Oleh sebab itu jika Anda mau menjadi pemimpin yang lebih baik, usahakanlah untuk membantu para pengikut Anda mencapai di titik puncak mereka. Makanya saya selalu ngomong apa? Kalau Anda sedang mengalami kesulitan, jangan quit. Jangan dikit-dikit quit. Dikit-dikit pindah gereja. Dikit-dikit ngambek. Itu mental murah saudaraku. Lo amin gak nih? Lo amin apa enggak? Saya ngomong ini apa adanya. Dikit-dikit ngambek. Kecentok dikit ngambek. Besok dengerin renungan pagi awal-awal saya ngomong tentang ini juga. Dikit-dikit senggol jangan ngambekan. Ojo mutungan. Kristen itu yang tangguh, belum pikul salib baru pikul diomongin orang aja ambruk. Jangan gitu. Setuju ya? Keren dong, punya kelas. Maka sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sampai puncak. Kalau Anda mau sampai puncak, anginnya akan semakin besar. Mana ada di puncak gak ada angin? Puncak semakin besar anginnya. Kalau Anda dikritik, Anda diajarin, Anda di-shaping, bertahan. Oh ya, punya teachable spirit, dengerin, belajar untuk besok gak ulang lagi. Step by step naik. Bagaimana kalau kamu mau menjadi seorang pemimpin yang mencetak pemimpin, tapi kalau levelmu masih murid terus? Hansel 1 kali 1 1, ya. Besok 1 kali 1 5 loh. Hansel 1 kali 1 1. Ya, besok 1 kali 1 8. Hansel, itu terus capek dong gurunya. Kapan kamu mau ngajarin orang 1 kali 1 1? Lawang kamu 1 kali 1 8 terus. Ngerti gak sih ini? Kamu mau jadi seorang pemimpin yang bisa menciptakan seorang pemimpin yang optimal. Optimalkan dulu dirimu.
teachable spirit, mau dididik, mau dengar, mau belajar, segera berubah. Didik, belajar, segera berubah. Didik, belajar, segera berubah. Moving, moving, moving. Saya dulu begitu Bapak Ibu. Saya itu dulu setiap kali khotbah di GSKI, pastor nggak SK. Gila, itu tiap hari, tiap minggu loh. Awal-awal itu pastor nggak SK. Pastor, saya duduk. Hah? Padahal sebelumnya saya khotbah sih Bapak Ibu. Saya bingung, SK itu piye ya? Betul, saya nggak bohong Bapak. Itu menyerang inner saya loh. Saya sampai minta sama Tuhan, saya doa, puasa, saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan tunjukin, apa tuh maksudnya SK itu? Saya taunya SK Domia Mio Bapak Ibu. Akhirnya Tuhan tunjukkan kepada saya. Kamu gak bisa belajar dari buku, gak bisa. Kamu baca buku itu bingung, bukunya Pak Eres kamu bingung kamu baca. Bukunya kok baca podo kabeh men. Kamu dengerin khotbah beliau, sama semua, hampir sama. Kamu dengerin khotbah saya hampir sama semua juga sekarang. Saya enggak mau denger, oh putar SK, yuk putar-putar ya itu. Lah itunya tuh apa? Saya bertanya sama Tuhan. Ketemulah saya. Setelah ketemu, semua jadi SK. Udah betul gak? Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Oke, saya nggak usah jabarin. Anda sudah SK di kepalamu. SK nggak lagu itu? SK. Halo? Yesus pegang tanganku artinya apa? Yesus, aku mau ikut. Kau soko guruku, kau teladan hidupku. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasanku hidup. Bener SK nggak? Ngerti? Maka optimalkan dirimu, minta sama Tuhan, push yourself, jangan quit. Mental quit itu mental yang paling murah. Generasi hari ini anak-anak muda jangan mudah quit. Habis dihabisi kayak apapun kau diam, tunduk, taat. Wah itu kalau mau sampai di top level kau pasti akan diinjak-injak saudara. Seorang jenderal TNI gak mungkin dia di awal tidak dihajar dulu. Betul? Betul gak? Dihajar dulu baru dia bisa suatu hari menghajar orang. Ya kan? Menghajar orang, mendidik orang, membentuk orang. Kalau mau jadi warriornya Tuhan, mentalmu harus benar. Saya tutup saudaraku, poin 3E terakhir. Seorang pemimpin yang baik pasti tahu bahwa tidak ada kesuksesan tanpa adanya penerus. Ujian kepemimpinan adalah bukan seberapa baik Anda memimpin hari ini, tetapi bagaimana kita mengembangkan seorang pemimpin di dalam hidupmu. Amin. Poin yang keempat besok deh. Anda diberkati Tuhan. Ini jangan dibuang ya nih ya, buat minggu depan ya. Membentuk, melakukan transformasi, memberdayakan. Memberdayakan. Bisa nggak Bapak Ibu berjuang? Ayo toh lemes-lemes ini, bisa nggak berjuang? Ayo toh, kita mau berjuang bareng-bareng. Memberdayakan diri dulu. Pelayanan yang optimal. Seperti kamu cari uang optimal. Melayani hati Tuhan, menemukan visi Tuhan dan menyelesaikan visi Tuhan optimal. Ayo toh balance Bapak Ibu. Saya tidak minta Anda meninggalkan pekerjaan, enggak. Balance. Kalau selama ini kan timpang, selama ini kan urusan dunia kamu di sini, urusan Tuhan di sini. Meskipun di sini kadang seringkali kelihatannya di sini, tapi enggak, nyatanya di sini. Hari ini saya tidak minta di sini, sama aja deh.
Kalau hujan, kerja berangkat nggak? Jawab. Hujannya lebat tapi terus sampai di kepala tuh pedes. Berangkat nggak? Tapi nggak punya jas hujan, tetap berangkat nggak? Berangkat. Pakai cara apapun berangkat, betul? Tapi kalau ke gereja udah dikit nggak berangkat. Loh itu contoh, saya tidak menyindir, tetapi hanya untuk menggelitik hati Anda bahwa kau letakkan Tuhan dan pelayanan itu di sini. Kau tidak sungguh buat Tuhan. Kau tidak sungguh taruh Tuhan yang tertinggi. No. Sekali lagi, bergairahlah seperti kamu mengejar dunia, bergairahlah itu tentang Tuhan. Dan segala seluk-beluknya tentang Tuhan, bergairahlah seperti kau bergairah cari duit. Siapa berani berjanji? Angkat tangan, aku enggak lihat. Ulang sekali lagi, siapa berani berjanji? Angkat tangan tinggi-tinggi. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yuk bagi berdiri.